demo adili Jokowi dan menggeruduk rumahnya di Solo beberapa hari yang lalu. Jadi rakyat sudah muak dengan langkah-langkah politiknya. Mantan presiden satu-satunya yang masih cawe-cawe terhadap presiden yang sekarang, ya, sudah banyak korbannya, mempopuliskan orang, memenjarakan orang karena tuduhan ijazah palsu yang sampai sekarang belum terbukti keasliannya, dan masih banyak trik-trik politik. Dan rakyat pun sudah mulai tahu bahwa trik-triknya itu untuk melanggengkan kekuasaannya. Kelompok ibu-ibu atau emak-emak melakukan aksi di depan kediaman mantan Presiden Joko Widodo. Ini masih rumah, ini masih tanah negara, dan ini akan kami hormat, kami akan menjaga. Jokowi hari ini sudah bukan siapa-siapa. Jokowi belum betul. Emang boleh jadi presiden, turun minta rumah, angkat dan resolusi dan lawat regenerasi Presiden Jokowi. Suarakan kebenaran. Kita berkumpul sebagai wujud kepedulian kita terhadap nasib bangsa dan negara yang kita cintai ini. Di bawah bendera Aliansi Rakyat Bergerak, kita membawa suara rakyat yang selama ini merasa dirugikan dan dipinggirkan. Kami di sini menuntut aparat penegak hukum untuk bertindak, tangkap dan adili Jokowi beserta keluarga dan kroni-kroninya. Sudah terlalu lama kita rakyat Indonesia menanggung beban kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan kita. Kita ingin memastikan keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu, bahkan terhadap mantan presiden dan wakil presiden saat ini. Sekelompok massa melakukan aksi di depan Balai Kota Solo. Mereka menuntut agar aparat penegak hukum menangkap mantan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Penanggung jawab aksi, Usman Amiruddin, menjelaskan bahwa mereka menuntut Jokowi untuk diadili bersama keluarganya dan kroninya. Usman menyebut bahwa rakyat merasa dirugikan selama pemerintahan Jokowi. Menurut Usman, tujuan aksi ini adalah untuk menegakkan amanat Undang-Undang Dasar 1945, di mana rakyat memiliki hak dan kewajiban untuk membela negara. Ia mengatakan bahwa kepemimpinan Jokowi selama 10 tahun tidak menguntungkan kehidupan bangsa dan negara, sehingga tidak menginginkan pemimpin selanjutnya memiliki agenda serupa. Usman juga mengkritik kebijakan investasi asing yang dianggapnya memberi kesempatan bagi pihak luar untuk menguasai wilayah Indonesia, dan menegaskan bahwa tindakan tersebut harus dihentikan agar presiden mendatang tidak mengikuti kebijakan serupa. Usman mengungkapkan bahwa mereka akan mengusung berbagai kasus yang bisa menjerat Jokowi dan Gibran. Meski enggan menjelaskan lebih lanjut kasus apa yang dimaksud, ia menegaskan bahwa gerakan ini tidak hanya akan dilakukan sekali dan berencana mengadakan aksi lanjutan untuk mengungkap kasus-kasus tersebut di Solo. Selain itu, Usman meminta agar aparat penegak hukum bersikap adil dalam memproses kasus yang akan diajukan, terutama Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut atau tentang perkembangan kasus ijazah Jokowi. Jadi, teman-teman, mereka mengatakan di sini yaitu Mulyono seorang pengkhianat di negara Indonesia. Ya, jadi mereka mengharapkan supaya Pak Mulyono ini bisa segera diadili ya, teman-teman. Karena ini juga kelakuan Mulyono ini seperti kelakuan yang tidak baik ataupun buruk ya, teman-teman. Maka dari situlah kita harus mengadili Pak Mulyono ini supaya tidak terus-terusan membela Pak Jokowi ini dengan kasus ijazahnya tersebut. Nah, jadi rakyat jangan mau diadu domba. Jokowi harus satu suara adili dia. Ya, jadi semoga para rakyat tidak mengambil uang ataupun tidak membela Pak Jokowi tentang hal kebohongan yang dia lakukan. Maka semoga
kita bersatu untuk mengadili Pak Jokowi atau karena telah dia membohongi kita. Nah, jadi teman-teman, mumpung masih hidup, adili sudah banyak bukti kebobrokan dan pengkhianatan terhadap bangsa dan negara. Jadi rakyat bersatu, adili Jokowi, siapa yang melindungi tangkap, jelas Jokowi pengkhianat. Nah, jadi teman-teman, kita sebagai rakyat Indonesia harus bersatu untuk mengadili Jokowi karena telah menipu kita selama dia 10 tahun menjabat. Nah, dia telah membuat kita menderita, dan kalau ada rakyat yang membela Jokowi dengan hak kasus ijazahnya tersebut, maka dia bersama Jokowi akan juga diadili. Jadi teman-teman, kalau sudah begini, ngapain Joko Widodo masih hidup di bumi NKRI? Ya, sebaiknya Jokowi harus diseret ke penjara saja. Biarpun dia tidak mau menunjukkan ijazahnya yang sebenarnya, tetapi karena sudah terbukti itu adalah palsu, maka harus diseret ke penjara, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, Jokowi perusak bangsa ini yang membuat rakyat jadi sulit dalam kehidupannya, susah cari kerja, susah cari makan karena semua dikuasai di oligarki Cina, tambang-tambang dikeruk habis, tanah dan lautan dijual, memasukkan tenaga asing secara ilegal melalui bandara, Morowali tanpa pemeriksaan bea, cukai, imigrasi, aparat keamanan. Jadi teman-teman, mereka hanya cari keuntungan sendiri, tidak mau peduli kesulitan rakyat lagi. Ya, ini juga Jokowi selama dia menjabat, dia hanya mementingkan diri sendiri ataupun mementingkan kepentingan pribadinya, bukan kepentingan rakyat Indonesia. Jadi dia sangat egois, teman-teman. Karena dia memiliki ego seperti itu, dia mau kaya, dia mengambil semua aset yang ada di negara kita ini. Jadi karena telah dia lakukan hal tersebut, maka kita harus seret dia ke pengadilan ataupun dia dipenjarakan saja. Jadi teman-teman, mantap, nepalkan aja, sudah waktunya rakyat mengamuk. Ya, jadi tidak hanya Jokowi, jangan lupa dinastinya juga harus diadili. Gusti Allah boten sore ayo segarkan Nusa da Kambang Changli. Ya, jadi teman-teman, mereka juga mengatakan di sini, coba berani keluar menemui apa, enggak nemuin pendemo. Ya, Prabowo tidak berani bersihin ke kabinetnya, takut sama Mulyono. Ini juga kepada Pak Prabowo supaya tidak takut kepada Pak Mulyono pembohong tersebut ataupun pembela kebohongan Pak Jokowi. Jadi teman-teman, semoga Pak Prabowo bisa bersatu bersama rakyat untuk mengadili yang telah membohongi kita ataupun satu orang yang telah membohongi kita di negara kita ini. Nah, jadi teman-teman, langsung rakyat yang adili, jangan pak hukum-hukum negeri karena cuman dipermainkan oleh golongannya. Ya, jadi semoga tidak turun tangan rakyat untuk mengadili. Jangan sampai teman-teman, nanti kalian malu sebagai penjabat tidak bisa mengadili Pak Jokowi. Maka dari situlah jangan sampai rakyat yang mengadili, teman-teman. Ya, yang adili Jokowi setuju dan antek-anteknya, termul-termulnya, yang membela penjilat-penjilat Jokowi dan pengacara-pengacaranya adili, joblos ke penjara semua. Ya, jadi mari kita bersatu untuk menegakkan keadilan di negara tercinta NKRI harga mati. Ya, kita harus bersatu teman-teman, biar kita bisa membongkar secara terbuka bagaimana kasus ijazah Jokowi ini, apakah ijazahnya itu asli atau benar, teman-teman. Ya, tegakkan hukum khusus untuk para penjabat, para korupsi, gorong duit, negara hukum mati saja koruptor, musuh negara habisi saja, teman-teman. Nah, mudah-mudahan dinepalkan oleh rakyat menipu, penipu, pembohong, koruptor, kelas berat dilindungi oleh penegak hukum kita. Mari bangkit, nepalkan saja. Ya, ketika misalnya kita bersatu untuk menepalkan siapa yang bersalah ataupun siapa yang membohongi kita, maka dia harus dinepalkan saja. Ya, ketika kita hanya satu kata untuk menempalkan saja, maka mereka harus dinepalkan saja. Jadi teman-teman, harusnya hukum memaksa Jokowi menunjukkan ijazahnya. Ya, jangan hanya asal ngomong saja. Jangan hanya asal ini itu, tapi tidak bisa menghukum Jokowi ataupun tidak bisa memaksanya untuk menunjukkan ijazahnya tersebut di persidangan. Jadi teman-teman, semoga para penegak hukum ini bisa memaksakan Pak Jokowi untuk dia tunjukkan ijazahnya yang sebenarnya, apakah itu asli ataupun palsu, teman-teman. Ya, kalau misalnya sudah terbukti itu palsu, berarti kita bisa mengambil keputusan bersama Pak
para penegak hukum untuk menyeretkan saja Pak Jokowi ke penjara ataupun kita mengambil semua aset yang diambil dari negara kita supaya dikembalikan di negara kita, karena kita sudah merasa sangat muak tentang hal kasus ijazah Jokowi ini. Jadi teman-teman, di mana kebijakan Presiden Indonesia, jangan pura-pura buta Pak Presiden. Ya, semoga Tuhan Yang Maha Esa kuasa tetap menyertai atau melindungi saudara-saudaraku pendemo ini, ya. Hanya doa restu yang dapat saya sampaikan, kiranya saudaraku para pendemo keseluruhan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Ya, semoga kalian di dalam perlindungan Tuhan teman-teman, para pendemo Jokowi ini, supaya bisa memaksakan Pak Jokowi untuk hadir di persidangan tersebut. Nah, jadi mana tahu mahasiswa mengetahui permasalahan ijazah Jokowi diduga palsu, berarti Pak Jokowi sangat ketakutan mendengar ini. Ya, jadi abrak-abrik, geng Solo menghancur negara penyebab rakyat sengsara. Nah, full dukung aspirasi demo adili Jokowi korup berijazah palsu, sisilah keluarga palsu. Nah, juga kesehatan keamananmu saudara atau ibuku yang sedang berjuang untuk kebenaran, kami dan dari Nantahai Bos mendoakan kalian. Ya, semoga sebenarnya aparat penegak hukum sudah harus bertindak dengan adil, katakan kebenaran yang sebenarnya. Jangan sampai semakin banyak gelombongan demo ini. Ya, sebenarnya para penegak hukum ini mereka sebenarnya tidak mau mengatakan sesuatu karena telah mengambil uang dari Pak Jokowi, makanya mereka tidak bisa bertindak teman-teman. Ya, jadi semoga para penegak hukum ini bisa waras ya teman-teman, bisa sadar ya bahwasanya kelakuan yang mereka belain itu adalah suatu kelakuan yang tidak benar ataupun kelakuan yang sangat buruk di hadapan Tuhan. Jadi pengkhianat, adu domba rakyat, pembohong, penipu, induknya koruptor dan kroninya di era Jokowi harus ditangkap dan diadili. Ya, pengkhianat tidak ada ruang maupun tempat di negara ini, tangkap adili karena terus bikin masalah. Ya, jelas teman-teman,